pohon zakum. Inilah pohon neraka. Jika surga dijanjikan dengan buah delima, kurma, dan anggur yang lezat, lalu apa yang disajikan bagi mereka yang menolak kebenaran? Apa yang akan masuk ke mulut orang-orang yang menyombongkan diri di dunia itu? Bayangkan, engkau terbangun, bukan di tempat istirahat, tapi dalam ruangan yang tidak ada celah cahaya, tidak ada oksigen, udara dipenuhi asap yang menusuk paru-paru, dan di hadapanmu ada pohon. Tapi ini bukan pohon kehidupan. Ia tumbuh dari dasar jahanam. Batangnya tidak mengarah ke langit dengan harapan, tapi mengancam. Daunnya bukan peneduh, tapi duri yang mengoyak dari dalam. Dan buahnya seperti kepala setan. Pohon ini bukan makanan. Ia adalah azab yang harus dikunyah, ditelan masuk ke dalam perut, dan melelehkan isi lambung seperti besi panas. Tapi tidak ada pilihan. Itulah zakum, satu dari sekian banyak azab yang Allah siapkan bagi mereka yang di dunia menutup mata dan menutup hati. Pertanyaannya sekarang, mengapa Allah menyebutnya dalam Al-Quran? Apa yang membuat zakum begitu mengerikan hingga sekadar menyebut namanya pun bisa membuat neraka berguncang? Nah, dalam video ini kita akan menelusuri asal-usul zakum. Seperti apa bentuknya? Siapa yang akan memakannya? Apakah itu nyata atau hanya simbolik? Dan apa pesan besar yang terkubur dalam satu kata zakum? Sahabat keramat wali, bayangkan sebuah pohon, tapi bukan pohon rindang tempat anak-anak bermain, bukan juga pohon teduh di tepi sungai. Pohon ini tumbuh dari dasar jahanam, dari api, bukan dari air, dari murka, bukan dari kasih. Al-Quran menyebutnya dengan nama yang tidak bisa dilupakan, zakum. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 hingga 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak berdosa. Ia seperti cairan tembaga yang mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Sahabat keramat wali, buahnya jangan bayangkan apel atau anggur. Allah menyebut dalam surat As-Saffat, sesungguhnya dia adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Buahnya seperti kepala setan-setan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, buah zakum itu pahit, busuk, dan menyakitkan. Tapi penghuni neraka akan terpaksa memakannya. Mereka kelaparan, namun setiap gigitan justru menyiksa tubuh dari dalam, seperti besi panas yang tidak bisa ditelan, tapi juga tak bisa dikeluarkan. Lalu, mengapa mereka memakannya? Karena di neraka tidak ada pilihan. Lapar bukan sekedar rasa, tapi bagian dari azab. Dan setiap kali zakum dikunyah, panasnya tidak berhenti di mulut. Ia turun ke lambung dan mendidihkan isi tubuh seperti lava dari dalam. Itulah sebabnya sebagian ulama menyebut neraka bukan hanya membakar dari luar, tapi menghancurkan dari dalam. Inilah zakum, pohon yang tidak tumbuh di dunia, tapi akarnya sudah bisa terasa oleh hati yang keras dan hati yang lalai. Sahabat keramat wali, zakum bukan nama yang lahir dari mitos. Ia disebut langsung dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekali, tapi berkali-kali dalam surat Ad-Dukhan, As-Saffat, dan Al-Ghasyiyah. Tapi dari mana asal-usul kata ini? Kata zakum berasal dari bahasa Arab zakoma, yang artinya menelan sesuatu secara paksa. Sebagian ahli bahasa menafsirkan, ini adalah makanan yang jika masuk mulut akan menimbulkan rasa pahit, panas, dan mual yang tidak tertahankan. Menariknya, saat ayat tentang zakum diturunkan, ada reaksi keras dari orang-orang Quraisy. Salah satunya adalah Abu Jahal. Ia tertawa meremehkan dan berkata, apakah Muhammad ingin menakuti kita dengan pohon neraka? Kita bisa membuat zakum dari kurma dan mentega di rumah kita. Bayangkan loh, ngeledek tuh Abu Jahal. Namun Allah membalas ejekan itu dengan kalimat penuh kemarahan dalam ayat berikutnya, menunjukkan bahwa zakum bukan lelucon, tapi peringatan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa zakum adalah pohon yang nyata dari neraka. Ia memiliki akar di dasar jahanam, batang berduri, dan buah yang busuk, namun tetap dimakan karena tidak ada pilihan lain. Imam Al-Qurtubi juga menegaskan bahwa pohon zakum ini bukan perumpamaan. Ini pohon sungguhan yang disediakan oleh Allah untuk para pendosa.
Namun, ada juga sebagian mufasir kontemporer yang melihat zakum sebagai simbol penderitaan ekstrim karena bentuk dan rasanya menjadi simbol dari azab yang mutlak. Nah, sahabat keramat wali, terlepas dari itu, apapun pandangan kita, satu hal yang pasti, ayat-ayat tentang zakum tidak sekedar untuk ditakuti, tapi untuk diwaspadai. Karena siapa yang akan memakan zakum? Mereka yang hari ini mungkin terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa tempat mereka kembali. Sahabat keramat wali, coba bayangkan, di dunia manusia memilih makanan terbaik, restoran mewah, disajikan hangat, beragam rasa yang menjanjikan lidah. Tapi di neraka, makanan bukan untuk dinikmati, melainkan untuk menghukum. Zakum tidak akan ditemukan oleh orang-orang yang taat, tapi bagi mereka yang keras kepala, sombong, enggan tunduk pada aturan Allah. Zakum adalah hidangan yang mereka siapkan sendiri. Sesungguhnya, orang-orang yang berdosa itu benar-benar akan memakan dari pohon zakum, maka akan penuh perut mereka dengan zakum itu. Allah menyebut mereka dengan al-khotiin, yaitu mereka yang terus-menerus dalam kesalahan dan tidak bertobat. Mereka kenyang bukan oleh nikmat, tapi oleh murka. Dan setelah mereka makan, lalu apa? Mereka diberi minum, tapi bukan air segar atau air yang menghilangkan dahaga, melainkan air yang mendidih, yang membuat wajah siapapun yang meminumnya akan meleleh sebelum masuk ke kerongkongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat As-Saffat ayat 67, "Tsumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim." Setelah makan buah zakum, sesungguhnya bagi mereka minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Sahabat keramat wali, Imam Al-Azuri berkata, zakum tidak sekedar rasa, tapi siksa yang memaksa jiwa untuk menyesali seluruh hidupnya dalam setiap satu gigitannya. Lalu bagaimana kondisi mereka? Wajahnya hitam legam, lidah terjulur karena haus, perut mereka meledak karena makanan yang membakar dari dalam. Tapi mereka tidak mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 56, "Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab." Sahabat keramat wali, inilah sebabnya ulama salaf menangis setiap kali mendengar kata zakum. Mereka tahu ini bukan dongeng, ini adalah masa depan bagi siapapun yang lalai. Dan yang lebih tragis, bisa jadi zakum sedang tumbuh sekarang, bukan di neraka, tapi di dalam hati yang mengeras, di dalam kesombongan yang menolak peringatan. Maka siapapun masih bisa menolak zakum hari ini, bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan taubat dan amal. Karena kalau tidak, bisa jadi kelak lidah ini yang pertama kali merasakan durinya. Sahabat keramat wali, zakum bukan sekedar pohon, ia adalah gambaran dari apa yang kita tanam hari ini. Ia tumbuh dari amarah, dari dosa yang dianggap kecil, dari maksiat yang dinikmati diam-diam. Bukankah kita sering berkata, cuma sedikit, tapi di sisi Allah bisa jadi itu duri zakum yang pertama. Allah tidak menciptakan pohon neraka untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan kita. Akhirat itu nyata dan sakitnya kekal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Abbasa ayat 24, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sahabat keramat wali, maksudnya adalah jika di dunia saja kita pilih-pilih makanan, mengapa tak kita pikirkan makanan akhirat kita? Zakum tidak datang tiba-tiba, ia tumbuh di neraka dari akar-akar keangkuhan dan kelalaian manusia hari ini. Tapi ada kabar baik, Allah memberi kita kesempatan untuk mencabut benih zakum itu hari ini sebelum ia tumbuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-Baqarah ayat 222, "Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri." Sahabat keramat wali, tiap istighfar kita adalah kapak bagi akar zakum. Tiap sedekah kita adalah air yang memadamkan panasnya. Tiap sholat kita adalah tameng dari gigitan buah neraka. Zakum bisa menakutkan, tapi yang lebih menakutkan adalah saat kita mendengarnya lalu tidak berubah. Pertanyaannya sekarang bukan apa itu zakum, tapi apakah aku sedang menanamnya dalam hidupku hari ini? Sahabat keramat wali, bayangkan
kita tutup mata, lalu membukanya di sebuah tempat gelap, panas, sesak. Lalu datang seseorang bukan membawa air, tapi sepotong buah duri bernama zakum. Apakah itu akan menjadi takdir kita, atau kita masih ingin mengubahnya hari ini? Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Sahabat Keramat Wali, kita semua sedang berjalan menuju akhirat, dan setiap langkah bisa membawa kita ke arah zakum atau ke arah ridho Allah. Pilihan itu ada di tangan kita hari ini, sekarang. Mari kita mulai dari langkah paling sederhana. Tutup video ini, lalu ucapkan astagfirullah dan ulangi, lalu buka mushaf, baca satu ayat. Tinggalkan satu dosa kecil malam ini, karena selama kita masih bisa menangis, kita belum terlambat. Selama kita masih bisa memohon, zakum belum ditumbuhkan untuk kita. Semoga Allah jauhkan kita dari rasa lapar yang tak mengenyangkan dan dari pohon yang tumbuh dari murka. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sahabat Keramat Wali, apakah pohon zakum sedang tumbuh dalam hidup kita, atau sudah kita cabut akarnya hari ini? Inilah pembahasan kita hari ini tentang pohon zakum. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video bermanfaat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.